Selamat sore Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama mengenang, memperingati 1 tahun wafatnya almarhum Bapak Budiono. Apabila arwah beliau saat ini belum terlahir di alam surga bahagia, arwahnya belum tenang dan damai di alam yang sedang ditempatinya, dengan bantuan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan dari handitolan sanak saudara dan famili semua, akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Marilah kita bersama-sama dengan penuh konsentrasi, kita akan membaca, mengulang sabda-sabda Buddha yang nantinya akan kita limpahkan untuk almarhum Bapak Budiono. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita bersama-sama kita baca kembali penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa dan kepada yang telah meninggal, dibuka halaman 18 dan 20. dan 20. Marilah kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Itulah penjelasan dari Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Marilah dengan penuh keyakinan yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk arwah almarhum Bapak Budiono untuk terlahir di alam surga bahagia. Halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama.
Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, marilah kita tuntun menyatakan pelindungan kepada Sang Pelindung utama dan sejati bagi semua makhluk hidup dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuji keluhuran sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite pesa bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanna sukata loka widu anuttara purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akalika ehipasiko opanayiko pacatang peditapo vinyukiti. Halaman 9. Memuji keluhuran Sangga Nusati bersama-sama bait pertama. Supatipano bhagavato sawaka sangga. Ojo patipano bhagavato sawaka sangga. Naya patipano bhagavato sawaka sangga. Sabiti patipano bhagavato sawaka sangga. Yadidang cattare purisa yogane atta purisa punggala esa bhagavato sawaka sangga. Ahuneo bahuneo dakineo anjalikaraneo anyutarang punyaketang lokasati.
Kita lanjutkan dengan beberapa khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Dibuka halaman 22. Syair tentang 3 corak universal. Marilah kita baca bersama-sama halaman 22. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan duniawi. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Sang Buddha menjelaskan tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang.
perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan dan halangan mimpi-mimpi buruk, dengan dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya. Demikian pula jasmani manusia akan mengalami kelabukan dan kematian. Itulah proses alami yang akan dialami oleh setiap makhluk yang pernah dilahirkan. Semoga almarhum Bapak Hudiono segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyainya, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terdorong telah di alam-alam yang lain, sesuai dengan karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Mohon Romo untuk memercikan air. Anicca wata sangkara upadawaya damingom upacitwa nirojanti tesang wopasamo sukha sabe sata marantica mari suca mari sare tate wahang mari sami nati meen tasam sayong anicca wata sangkara upadawa tiada minum upacitwa nirojanti tesang upasamo sukha. Telah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, marilah kita senak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang ketidakkekalan tubuh jasmani manusia dan ketidakkekalan kehidupan ini yang akan berakhir dengan kematian. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini
adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, pada kesempatan sore ini kami berkumpul mengenang memperingati wafatnya almarhum Bapak Hudiono yang 1 tahun. Kami mengadakan doa, semoga apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam bahagia, alam surga, belum mencapai pembebasan, doa-doa yang kami berikan akan membantu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih baik. Dengan kekuatan doa kami panjatkan juga, semoga semua makhluk dimanapun berada yang pernah berkaitan dengan almarhum akan selalu berbahagia dan sejahtera, dan juga seluruh keluarga yang ditinggalkan akan bisa segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap meditasi, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati tuan rumah ya, dan para romo yang hadir pada kesempatan ini, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, rasanya kita lega sampai di tempat ini, dan cuaca sangat mendukung sekali untuk tiba di sini, tidak mengalami kendala apapun, tidak hujan dan perjalanan lancar. Dengan satu tujuan, kita memberikan dukungan doa kepada teman sedharma yang telah tiada, yang telah wafat, yaitu Bapak Hudiono. Saya juga pernah mengenal, pernah berkumpul dengan Bapak Hudiono ini ketika beliau melatih diri sebagai seorang samanera di Mahwiara Mojopahit Trowulan. Tentunya sebagai seorang samanera telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk berlatih ajaran-ajaran Sang Buddha lewat latihan meditasi maupun belajar buku-buku Dhamma untuk mengisi, menambah pengetahuan akan Buddha Dharma. Namun di samping beliau mempunyai pengetahuan Dhamma, tentunya beliau pun juga praktek Dhamma dalam kehidupan selama di Trowulan. Beliau pun juga aktif selama jadi samanera, saya aktif. Beliau pun juga bersih-bersih di lingkungan Kuti ya, sebagai pengabdian beliau. Namun bagi umat Buddha dan bagi seorang samanera maupun biku, bukan sekedar membersihkan fisik, wihara fisik kuti, di saat membersihkan ruangan atau tempat atau lantai atau meja yang kotor sambil melakukan satu perenungan. Saya pun membersihkan batin, kekotoran-kekotoran batin yang ada dalam diriku juga ku bersihkan. Pembersihan batin dan pembersihan secara lahir harus seimbang. Ini diajarkan oleh seorang samanera bahwa keseimbangan itu sangat penting. Tidak sedikit kita sibuk berpikir untuk kebersihan lahiriah saja, lingkungan bersih, tapi lupa untuk membersihkan batin kita yang penuh dengan kekotoran-kekotoran batin. Kekotoran-kekotoran batin inilah sebagai salah satu penyebab kenapa kita bisa menderita, kenapa kita bisa terlahir kembali terus-menerus.
Salah satunya adalah masih tebalnya kekotoran-kekotoran batin ini. Ibarat sebuah cermin, agar cermin itu berguna dan bermanfaat harus setiap saat kita bersihkan, jangan sampai dilekati oleh debu-debu. Demikian pula batin kita, kalau terlalu tebal debunya, kekotorannya pun kita tidak bisa mengevaluasi diri kita tentang apa yang sudah kita lakukan maupun yang belum kita lakukan. Karena karma baik, seseorang dalam kehidupan saat ini bisa memakai jubah, yaitu jubah kuning. Beribu-ribu umat Buddha, namun hanya sebagian kecil, tidak ada 1%-nya saja orang bisa memakai jubah atau berlatih menjadi seorang biku atau samanera. Karena timbunan kebajikan yang memadai yang cukup dalam kehidupan saat ini bisa berlatih sebagai seorang samanera. Mudah-mudahan dengan latihan sebagai samanera dalam kehidupan saat ini, yang luhur samanera pun dalam banyak kehidupan-kehidupan yang akan datang pun tetap memelihara tekadnya untuk berlatih, untuk mencapai pembebasan, yaitu nibbana. Dan pada kesempatan sore ini kita berkumpul mendoakan, seandainya almarhum saat ini belum menempati alam bahagia, karena seseorang meninggal itu ada yang langsung telah di alam bahagia, ada yang tidak langsung telah di alam bahagia karena masih adanya kekotoran-kekotoran batin. Seandainya yang luhur saat ini masih di alam-alam yang tidak menyenangkan, dengan dukungan doa yang kita berikan akan mampu segera mengkondisikan arwah itu untuk terdorong telah di alam yang berbahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan berinisiatif mengenang memperingati ini juga mendapatkan satu manfaat. Kita telah mempedulikan kepada saudara kita yang sedang menjalani perjalanan. Orang mati ibaratnya sedang menjalani suatu perjalanan. Jangan sampai di perjalanan itu kekurangan bekal, jangan sampai di perjalanan kesulitan. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai anggota keluarga untuk membantu perjalanan seseorang keluarga itu agar perjalanan itu lapang, perjalanan itu terang. Semoga dengan peringatan ini juga kita akan selalu diingatkan bahwa apa yang terjadi pada almarhum Pak Udiono mengalami kematian juga akan terjadi pada diri kita juga, tanpa kecuali suatu saat nanti kita pun akan mengalami kematian. Kita menunggu giliran. Namun giliran ini tidak bisa dipastikan berdasarkan nomor urut dari yang tua ya kemudian baru yang muda. Kematian setiap saat datang. Lebih-lebih di masa corona ini tidak pandang bulu, yang kecil ya, yang remaja pun ya akan mengalami kematian karena wabah corona ini. Namun kita sebagai umat Buddha selalu diingatkan, kapanpun kematian itu datang, jangan sampai kita takut. Bagaimana agar kita mempunyai tidak memiliki ketakutan dalam menghadapi kematian, yaitu kita mempunyai bekal yang cukup. Bekal cukup itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita tanam setiap saat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan sebagai bekal nanti, sebagai bekal yang menentukan kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Semoga dengan terlaksananya peringatan 1 tahun ini, keluarga merasa puas dan lega, dan juga para romo ya, khususnya Romo Sakya merasa puas dan lega karena mendedikasikan waktunya, pengabdiannya, salah satunya mendoakan sesama sedharma yang telah mengalami kematian, semoga terdorong terakhir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan dibuka buku Pucawak halaman 33 dan 34. 33 dan 34, nanti titik-titik kita isi almarhum Bapak Udiono. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini,
kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Budiono. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dan kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Budiono. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Masata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe satta bawantu sukitata. Sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembawaan doa peringatan 1 tahun almarhum Bapak Budiono. Semoga menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua segera menjadi kenyataan almarhum menempati atau terlahir di alam surga bahagia. Sadu, sadu, sadu. Kita berdiri. Namo Amito Pho. Namo Amito Pho. Sudah.